Bangsa ini dihadiahi kekayaan mineral tambang yang berlimpah ruah. Sebagai salah satu produsen mineral dan batu bara terbesar di dunia, Indonesia kaya akan kandungan mineral dan batu bara, tetapi juga kaya akan keanekaragaman hayati. Sayangnya, saat ini terjadi kerusakan masif pada lingkungan dan ekosistem hayati karena aktivitas pertambangan yang mengeruk mineral tambang itu dengan membuka bentangan alam. Pada periode 2011-2012 misalnya, terdapat 79 perusahaan tambang yang praktek pengelolaannya diklaim Kementerian ESDM merusak lingkungan. Yang namanya industri pertambangan itu pasti akan merusak bentang alam. Dan ini normal di mana-mana. Kerusakan lingkungan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam industri pertambangan. Jadi semua industri pertambangan itu pasti akan merusak, akan mengubah bentang alam dan pasti akan merusak lingkungan. Saya kira justru penerimaan negara yang mungkin hanya sekitar 100 sampai 150 triliun dalam APBN dari kegiatan penambangan itu tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Justru kerusakan ini nilainya lebih besar dari negara menerima uang di APBN. Kenapa? Karena memang pertama penambangan itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua ada kewajiban reklamasi yang tidak dijalankan secara konsisten. Sekarang tinggal bagaimana para perusahaan ini melakukan mitigasi. Dan ini memang tergantung dari nature dari pertambangannya. Setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting itu harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan itu kan ada rencana pengelolaan, ada rencana pemantauan. Ini harus konsisten antara pusat dengan daerah dilakukan. Itu dari sisi perencanaan. Nah, dari sisi law enforcement, ini juga harus ditingkatkan. Law enforcement itu inspektur tambang. Inspektur tambang itu ada di pusat, ada di daerah. Ini juga harus dibangkitkan di sini untuk masalah pengawasannya. Yang ketiga di sini, tentu itu harus ada punishment. Nah, saya melihat di Undang-Undang Nomor 4 ini, walaupun di situ ditampung otonomi daerah, khusus untuk masalah lingkungan, itu diberikan untuk pusat mencabut izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kalau itu menurut evaluasinya itu sangat merusak lingkungan. Jadi Undang-Undang Nomor 4 ini betul-betul juga mengantisipasi otonomi daerah untuk tetap memperhatikan masalah-masalah pengelolaan lingkungan begitu. Ke depan saya kira dengan Undang-Undang Minerba yang baru, dengan adanya kewajiban hilirisasi, ini bisa lebih terkendali. Terutama dalam hal bagaimana penambang-penambang kecil itu tidak bisa seenaknya untuk melakukan eksploitasi karena mereka sudah harus terdaftar dan bisa terkonsolidasi produknya untuk sampai kepada smelter. Kalau selama ini mereka bisa saja tidak melaporkan kegiatan, malah menyeludupkan dan tidak terdaftar di pusat. Sehingga dengan begitu, di samping negara tidak memperoleh royalti dan pajak, justru kerusakan lingkungannya pun bisa tidak terkendali. Sudah saatnya kita mewarisi generasi penerus bangsa ini dengan menjaga lingkungan melalui praktek tambang kelas dunia. Langkah ini harus sudah dimulai dari sekarang jika tidak ingin menyesal di kemudian hari.